pastor mahasiswa saat itu, sehingga Bapak Uskup menugaskan juga menjadi moderator PMKRI. Tapi poin pentingnya adalah sebenarnya ini, pengalaman saya sebenarnya tidak banyak juga, tetapi saya sebenarnya belajar bersama juga dengan teman-teman PMKRI dan juga ormas-ormas Katolik yang lain. Untuk apa? Pertama tentu untuk mengambil bagian dalam tugas perutusan gereja, gitu ya. Dalam karena sebagai ormas memang nilai-nilai kekatolikan itu dan yang sudah melekat ya pada para anggotanya, bagaimana itu bisa dihayati di dalam tugas perutusannya atau kerasulannya di tengah lingkungan para mahasiswa Katolik, tetapi terutama teman-teman para mahasiswa dan masyarakat. Begitu pula seperti pemuda Katolik, tidak meninggalkan gereja bersama menjadi bagian gereja, tetapi karena khusus menjadi ormas, maka lebih merasul gitu ya, lebih bersosial kemasyarakatan, itu menjadi suatu tekanan. Nah, maka mestinya bisa menjadi suatu inisiator gitu ya, untuk menginisiasi sesuatu kegiatan atau program yang memang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau oleh lingkungan para mahasiswa gitu, oleh orang-orang muda di area atau di sekitarnya gitu. Nah, maka gerak sosial kemasyarakatan itulah yang mestinya dikuatkan, di samping tentu ke dalam juga perlu penguatan misalnya semakin menghayati nilai-nilai Injil, menghayati kekatolikannya itu kan, sebagai kader Katolik ya nilai plus kita ya ada Katoliknya itu. Nah, maka mana yang membedakan ormas-ormas yang satu dengan yang lain? Saya pegang saja ya supaya lebih dekat. Yaitu karena Oke, terima kasih. Karena ada Katoliknya itu, sehingga berbeda dengan ormas yang lain. Nah, tentu kekatolikan itu dihayati, diwujudkan juga dalam misalnya belajar untuk mengerti, memahami literasi terhadap ajaran-ajaran gereja juga. Itu karena kita akan merasul bukan membawa nama diri kan. Kita mau menghadirkan gereja, mau menghadirkan perutusan kita bersama gereja ke tengah-tengah masyarakat. Maka waktu itu saya tekankan, ya kita harus juga memahami kitab sucinya kedua dari gerak sosial masyarakat itu apa? ASG kan, ajaran sosial gereja. Itu harus dipelajari sungguh semua ASG itu, selain tentu kitab suci, tradisi gereja. Nah, ajaran sosial gereja harus sungguh dipahami. Maka waktu itu teman-teman juga rutin belajar ASG itu, mulai dari Rerum Novarum dan seterusnya itu ya. Lalu untuk apa? Itu gunanya nanti menjadi pisau untuk menganalisis. Karena kita kan menanggapi kebutuhan zaman, melihat realitas masyarakat dengan kacamata kita sebagai orang Katolik. Nah, maka mesti ada prinsip-prinsip, nilai-nilai yang sungguh kita pegang, menjadi alat untuk kita menganalisa realitas itu. Itu yang nanti membedakan dengan teman yang lain kan, sisi pembedanya. Tetapi nanti pasti akan ketemu pada sisi nilai-nilai itu, lalu berbuat bersama. Nah, itu yang mungkin seringkali menjadi problem internal kita yang terlibat di anggota PMKRI kok cuma sedikit. Ya, para mahasiswa, ya kan, iya, bro? Lalu yang menjadi pemuda Katolik kok banyak yang nggak mau bergabung nih, gitu. Sekarang anggotanya berapa misalnya pemuda Katolik di sini? Kalau sini yang memang aktif paling sekitar 20-an. 20-an ya, dibandingkan dengan jumlah yang boleh dikatakan ukuran pemuda. Kita orang muda menurut data sensus umat Katolik di Keuskupan ini kan sekitar 12.000 menurut saya dengar. Itu berarti sekitar 15% dari total umat Katolik kita, 76 ribuan kira-kira. Nah, kenapa yang bergabung di ormas itu sedikit? Karena memang ormas ini ya salah satu wadah bagi orang muda atau pemuda yang mempunyai minat
mau bergerak secara lebih intens gitu, lebih fokus pada sosial kemasyarakatan itu. Nah, maka ya mesti berani membuat setelah tadi ya belajar terus berproses mendalami ASG, menghidupi dan bangga dengan kekatolikan, lalu kita bagikan dalam program-program nyata. Realitas apa di situ? Kalau saat ada bencana ya pasti teman-teman PK bersama teman-teman yang lain, bersama Dewan Paroki juga. Kita jangan lupa bahwa orang muda itu pertama-tama mau menghadirkan Kristus sebenarnya kan. Kita semua tugas perutusan kita yang menghadirkan sukacita Injil, menghadirkan pengalaman iman kita yang merasa dikasihi oleh Yesus, maka tetap pusat dari semua yang berbasis Katolik adalah pusatnya adalah pada Yesus. Kita bukan punya tujuan-tujuan lain, tujuan besar kita pasti mau mengambil bagian dalam tugas Yesus. Kalau dalam arah dasar keuskupan kita kan menjadi sakramen keselamatan. Kan penyelamat utama kita ya Yesus sendiri, kita mengambil bagian dalam itu. Maka ada yang mengambil bagian sebagai ormas dan seterusnya itu. Maka menginisiasi kalau bisa, karena keunggulannya ormas itu adalah punya jejaring tadi, diakui resmi oleh pemerintah, ada di bawah Kesbangpol ya kalau ya. Lalu juga ada Dispora, itu mitra-mitra teman-teman tadi jejaring ormas yang lain, entah berbasis keagamaan atau basis kemahasiswaan, itu kan menjadi organisasi kepemudaan yang mestinya juga yang ketiga adalah menunjukkan ciri-ciri kemudaan. Apa? Yaitu tentu kreatif, berani think out of the box itu ya, berani juga menggunakan sarana-sarana media sosial, kan sangat melek teknologi nih generasi apa ya? Kalau sekarang Z, kalau Generasi saya milenial, Z. milenial, generasi Z sampai generasi Alpha itu sangat lekat dengan teknologi benar. dengan media sosial. Maka ya berkiprahlah, bermainlah di situ karena teman-teman muda sangat akrab dengan itu. Nah, maka buat konten atau kemasan atau berbagi karya-karya hal-hal baik yang sudah dilakukan, diajak bersama dengan semua elemen yang ada baik internal atau di luar, membentuk kepanitiaan untuk suatu program tertentu misalnya. Nah, itu ya. Saya akhiri dengan satu contoh kecil. Teman-teman PMK di Purwokerto waktu itu punya kelompok binaan bimbingan belajar bagi anak-anak di suatu RT. Kelihatannya sederhana, kecil. Mereka datang setiap minggu itu 3 kali. Senin, Rabu, dan Jumat. Inisiatornya tentu PMKRI, tapi mengajak teman-teman dari mahasiswa lain, dari unsur-unsur ormas yang lain, termasuk dari PSE, komisi di Keuskupan itu ya. Lalu dijadwal hari Senin belajar apa, ilmu-ilmu pasti misalnya, lalu Rabu itu belajar ilmu-ilmu sosial, humaniora, nanti hari Jumat belajar berdinamika terkait seni budaya, pendampingan anak-anak di bidang itu. Lalu ada juga perusahaan yang membantu, misalnya saya tidak perlu sebut merek ya, membuat perpustakaan di situ, membantu komputer, jaringan internet, bahkan mendatangkan timnya yang pintar melatih gambar misalnya begitu. Nah, akhirnya apa? Ya kita datang bukan mengibarkan bendera, berbuat sesuatu, libatkan yang lain semua bersama-sama karena punya kepedulian yang sama. Lalu lama-lama orang bertanya, loh Mas, Mbak, kok mau-maunya sih di tengah kesibukan ini mau terlibat seperti ini? Mbak, Mas dari mana? Nah, baru mulai mereka cari tahu kan, oh kami ini dibentuk oleh teman-teman PMKRI, kami ini dibentuk oleh pemuda Katolik. Lalu mereka baru mulai mengenal lebih dalam. Syukur-syukur anak-anak OMK yang mulai aktif terlibat tadi menemukan asiknya, lalu aku pengen bergabung lagi ya, lebih dalam lagi, lebih ikut terlibat dalam banyak program lain lagi. Lalu saya yakin nanti akan menjadi suatu gerakan yang lebih besar dampaknya. Sorry kepanjangan. Silakan dilanjutkan. Karena memang ya Romo ini memang punya banyak pengalaman sih di Purwokerto tadi mau ya, di
Purwokerto. belajar. Jadi memang banyak pengalaman dan juga pengalaman tersebut menurut saya pribadi nih Kak Eko ya, itu memang di Keuskupan Agung Palembang, tepatnya terkhusus Komisi Kepemudaan, baik dari OMK, PK, terus PMKRI, itu memang kalau memang kita bergerak seperti itu adalah suatu terobosan Kak Eko. Gimana Kak Eko ini tanggapan dari Kak Eko Atau udah ngelihat? biasa seperti itu. Iya, Ah. ngelihat dari Romo Ya, Kristiaji. benar, bukan benar sekali, benar banget Benar banget bahwa banget. harus diakui bahwa organisasi kemasyarakatan yang berbau Katolik, mau dia WKRI, ISKA, PMKRI atau Pemuda Katolik, yang saat ini sangat kalau dibilang tantangan terberat kita kaderisasi, Romo. Memang sejauh ini ya mau bilang katakan ya kami lumayan ekstra untuk bisa mengajak teman-teman untuk ikut terlibat di Pemuda Katolik. Dan dengan pengalaman Romo tadi itu saya rasa mungkin terobosan yang belum pernah kami lakukan, dan juga dengan Romo yang sebagai pimpinan ibaratnya di Komkap, sebagai ya kalau bilang kan kami juga merupakan secara langsung mitra dari Komkap kan Romo. Dan itu mungkin kita akan bisa berkolaborasi lebih jauh tentang hal itu. Memang kalau mau dibilang kesulitan, kalau dibilang apa sih kendala terbesar di Pemuda Katolik, salah satunya memang harus saya akui itu kaderisasi, Romo. Mungkin dengan yang sudah Romo pernah lakukan di tempat yang lain, mungkin kami akan lebih banyak mencuri ilmunya Romo untuk kami pakai nanti ke depan, untuk juga teman-teman yang lain bisa pakai untuk ke depan bagaimana Pemuda Katolik juga bisa berkaryanya lebih banyak, Romo. Dan itu nanti mohon dari Romo juga terus membimbing kami ya, Romo. Nyambung aja ya, boleh ya? Boleh langsung. nggak apa-apa. Sebenarnya itu bukan hanya problem ormas sih sebenarnya, menyangkut kaderisasi, yaitu keprihatinan kita bersama. Ya. Memang sebenarnya kaderisasi intinya kan mau bersama-sama membentuk ya pribadi-pribadi kan, maupun sebagai kelompok itu. Nah, bukan soal hanya jumlah itu kan. Ya. Ukuran kaderisasi bukan hanya jumlah bertambah banyak, itu tentu bukan. Tapi menjadi kader yang seperti apa yang kita harapkan. Pertama-tama tentu jangan lupa selalu tadi pusatnya adalah Yesus. Ya. Kaderisasi utama adalah membentuk pribadi menjadi semakin seperti Yesus. Itu kan bahkan seluruh kaderisasi umat juga begitu. Kita mau semakin mempercayai sebagai orang yang sungguh dikasihi Tuhan Yesus kita, yang sudah berinkarnasi itu. Nah, itu menjadi proses kita bersama. Maka menjadi proses untuk refleksi harus dilakukan tentu. Supaya semakin kita juga memiliki, itu tahap kedua kan. Kita bersyukur atas rahmat iman yang sudah ditanamkan gereja oleh Yesus sendiri pertama, tentu itu akan membuat kita kemudian menjadi semakin bangga sebagai orang Katolik. Lalu dengan kekatolikan itu bukan berarti bangga hanya sekedar perasaan ya, wah gue hebat gitu kan, kamu gak ada apa-apanya, bukan itu tentu. Kebanggaan itu mesti mewujud pada suatu cara hidup juga. Dan itu proses kita bersama, termasuk saya sampai hari ini ya mengkader terus kan, mengkader diri untuk semakin bisa menghadirkan nilai-nilai kekatolikan, nilai-nilai iman kita. Lalu bersama seluruh gereja kita bergerak ke sana. Maka kalau tidak bisa berkolaborasi, ya sebenarnya ini kita bukan kadernya Yesus. Yesus saja melibatkan para murid, dia bisa melakukan semuanya sendiri sebenarnya kan. Tapi kenapa mengajak para murid? Mengajak sampai hari ini kita semua, karena ingin bekerja sama dan melibatkan supaya kita merasa memiliki sambil berproses bersama untuk terus tadi bisa menjadi seorang pribadi yang memang diharapkan. Demikian. Ya, siap Romo. Siap kerjasama. Oke, jadi memang bersama. Dari Romo pun sudah terbuka lah. Yuk, mari kita sama-sama itu membangun suatu gereja lah istilahnya. Kita dibentuk
Jadi gereja-gereja muda istilahnya. Jadi isinya pemuda-pemuda yang berani bertindak kreatif tadi. Seperti yang Romo sampaikan. Nah ini mau tadi saya tertarik dengan literasi mau. Hmm. Jadi selain dari kaderisasi itu saya lihat dari kacamata saya pribadi mau literasi dari anak-anak ataupun kaum muda Katolik lebih khususnya itu memang cukup memprihatinkan mau. Apalagi literasi menyangkut tentang kitab suci utama, tadi ada kitab suci kedua juga, ajaran sosial gereja. Nah ini menyangkut dari literasi itu mau. Dari Romo sendiri sebagai senior lah istilahnya kan, sebagai senior di beberapa keuskupan, ada tak kayak tips-tips ataupun juga langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk menumbuhkan nilai-nilai literasi yang ada dalam diri anak-anak ataupun dalam diri pemuda. Oke, nanti ditambahkan juga ya oleh Bang Eko ya. Ya, boleh. Memang literasi tadi kan gunanya untuk semakin membatinkan gitu ya. Kita tambah wawasan, keimanan, pengetahuan tentang ajaran gereja juga kan. Dalam konteks mengkader diri juga kan. Nah, maka harus membaca juga ciri-ciri generasi yang mau kita ajak bersama berliterasi. Mereka adalah generasi yang sangat lekat dengan media sosial, dengan gadget. Maka kalau bahasanya kita sebagai gereja kan katekese sebenarnya itu kan. Katekese. Di arah dasar juga disebut ada katekese. Nah, literasi kita ya semakin mesti gaul begitu dengan cara-cara yang ini gue banget ini, entah lewat video, entah lewat animasi yang menarik, tentu lewat sarana bantu media sosial yang sangat akrab dengan teman-teman itu. Kalau anak OMK diajak pertemuan lingkungan untuk pendalaman iman, ya paling bisa dihitung dengan jari Ya, benar yang itu. hadir. Heeh. Kenapa? Bukan itu tidak penting, Iya. tapi bagi teman-teman realitasnya itu enggak menarik. Nah, gimana caranya supaya mereka bisa ya? Mungkin berkumpulnya di kalangan teman-teman muda sendiri kan? Itu satu. Lalu yang kedua tadi lewat media. Lalu juga ada sarana untuk berdialog gitu ya. Karena teman-teman muda sekarang kan lebih suka chat gitu ya, langsung gitu ya, berinteraksi langsung gitu. Siap. Membaca buku yang tebel, udah lihat tebel aja udah males gue. Gitu kan. Langsung lihat kesimpulan di belakang, Romo. Langsung paling halaman terakhir itu ya, sampulnya. Gitu. Kalau ditanya apakah OMK sudah membaca seluruh Ardas ini, nah itu tantangan buat kita untuk menerjemahkan pakai rumusan bahasa anak muda yang intinya sama. Tetapi tentu tidak dengan rumusan yang panjang dan seperti ini. Ya itu termasuk tugas saya juga nanti bersama teman-teman untuk mencoba. Sebenarnya sudah banyak seperti Youthcat itu ya. Ada sampai yang lucu-lucu Katolik garis lucu itu sama kan OMK.net itu sudah media-media yang sangat gaul lah begitu. Saya yakin banyak anak muda yang followersnya juga banyak di situ. Dan ini yang mungkin literasi yang terus perlu kita lakukan sesuai dengan keadaan teman-teman muda kita. Siap. Jadi itu dari Romo Kristiaji, tips atau langkah-langkah membentuk literasi dalam diri anak-anak ataupun dalam diri kaum muda. Dari pemuda Katolik sendiri dalam program ke depan atau yang telah dilakukan, adakah kayak nyinggung-nyinggung sedikit tentang literasi yang kita bahas ini sedikit? Sebenarnya kalau untuk kami pemuda Katolik kan memang lebih banyak berinteraksi dengan di luar ya. Tapi menyambung bahwa tadi untuk literasi mereka lebih mengenal gereja, orang-orang muda. Sebenarnya orang muda ini susah-susah gampang, Romo. Kalau mau kita cara old school, ya mereka nggak akan mau.
kalau kita pakai ya mereka sosial media pun enggak semua sosial media mereka langsung langsung interesting, langsung menarik mereka bahwa kalau sekarang ya mungkin lebih menggunakan video-video pendek yang mungkin dengan dia stay 2 menit melihat itu, oh dia masih menarik nih buat dia. Iya, Cuma iya. kalau dia lihat videonya ya udah 15 menit, wah mungkin di skip langsung dia. Iya, Mungkin benar. kita bisa meliterasi mereka dengan video-video pendek. Iya. Mungkin TikTok sih sekarang yang Ya, agak lebih kayak booming ya. TikTok, lebih kayak itu. Mungkin itu akan lebih mereka terima dengan cepat. Baru mungkin ketika mereka sudah menerima yang 2 menit, mungkin mereka akan tertarik dengan video yang 15 menit. Oh iya, benar, Baru benar, dengan yang benar. 30 menit seperti itu. Karena mereka pasti nggak mau membuang waktu mereka tuh untuk melihat hal yang nggak menarik buat mereka seperti itu. Jadi kalau memang bukan hanya tantangan gereja aja sebenarnya, kalau dengan anak muda sekarang yang mereka sebenarnya sangat bisa dengan cepat mendapatkan akses informasi sebenarnya. Tapi apakah informasi itu valid atau enggak? Nah, itu yang belum Benar. bisa disaring sama mereka seperti itu. Kalau untuk mendapatkan sebuah informasi, mungkin mereka lebih cepat dapat informasi daripada kita yang mungkin secara usia lebih dewasa dari mereka seperti itu. Karena mereka generasi Ya, mereka sudah kalau kami dulu kan Romo, kalau misalnya nangis atau apa dikasih permen atau apa itu udah seneng. Kalau sekarang kan, oh ini HP nih, udah langsung diam Romo. Udah Dikasih beda. buka YouTube ya. Nah, Jadi ini jangan nangis. termasuk generasi alfa ya. Iya. Anak-anak 10 tahun itu sekarang sudah ramah dengan gadget gitu kan. Iya, jadi memang apa dari kecil aja yang dicekokinnya udah nih HP nih. Wah, udah beda. Kalau kami dulu kan mungkin kasih iming-iming permen atau iming-iming balon kayak itu kan. Jadi memang generasi yang sekarang ini udah beda. Jadi memang kalau melihat bahwa mereka untuk bisa mendapatkan literasi yang banyak tentang kita bilanglah ajaran sosial gereja, ya mungkin harus ya secara tidak langsung kita orang yang di dalam ini harus lebih kreatif lagi kan, untuk bisa menarik minat mereka untuk mengetahui lebih dalam. Karena sebenarnya itu akan berpengaruh juga interaksi mereka dengan lingkungan. Seperti itu kurang lebih. Nambah sedikit. Ya, boleh. Tapi Silakan, juga penting bahwa pemahamannya bukan kita yang kemudian harus memberi kepada mereka juga ya. Tapi mesti ngajak mereka. Ya. Nih, poinnya kayak gini. Lalu ayo dengan kreativitasmu bikin dong mana yang cocok buat kamu. Kan mereka sendiri yang kemudian membuat. Kalau bikin gambar yang menarik kayak apa versi saya mungkin nggak menarik bagi mereka karena saya generasi X gitu ya. Nah, tetapi kita ngobrol dulu, nyambung poinnya apa. Nah, gimana nih? Tolong sampaikan ke teman-temanmu. Mau dengan video kayak apa, dengan gambar kayak apa, mereka kita libatkan. Dan ya kita ajak untuk ikut mendesain. Oh, iya, benar. Kadang-kadang kita memperlakukan mereka sebagai objek yang menunggu atau kita harus beri versi kita kan, dengan gaya kita. Namanya nggak nyambung. Nah, makanya mari bareng desain bersama. Lalu nanti kita evaluasi lagi gimana begitu. Kira-kira begitu ya, Bro. Saya nyambung. Siap. Jadi memang perlu peran aktif dari si objek itu sendiri istilahnya. Ambil contoh nih. Contoh sederhana. Kami di Komkop misalnya sebenarnya banyak orang tua-tua dalam tanda petik ya. Siap. Bukan generasi milenial generasi Z itu, tapi pengurusnya ya sudah berkeluarga, ada yang sudah senior. Nah, maka tim media sosial mestinya ya teman-teman yang masih generasi milenial dan generasi Z, supaya mereka bisa membahasakan dengan tepat apa yang mereka sendiri suka gitu. Tetapi poinnya dapat, gitu kan. Lalu tapi tidak hanya berhenti di situ kan, literasi kemudian menggerakkan mereka untuk berbuat sesuatu, untuk berbuah gitu. Nah, kalau sekedar untuk diri kan masih memperkaya diri atau muasin aku senang, aku tertarik gitu kan. Tapi gimana kemudian yuk kita berbuat sesuatu. Nah, maka teman-teman muda generasi Z ini kan lebih minat pada yang startup, pada sesuatu yang baru. Mereka kemudian kadang join dengan teman-temannya yang relatif hampir seumuran gitu kan, untuk membuat sesuatu itu. Nah, maka
kelompok-kelompok yang ada, kita tidak usah khawatir bahwa pemuda Katolik atau ormas sedikit. Dari jumlah, bahkan orang Katolik kita juga selalu minoritas kan di tempat kita ini. Tapi tidak usah ada kekhawatiran kompleks minoritas mayoritas. Sebenarnya sudah nggak zamannya kita mikir itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita berpengaruh baik, tentu demi kebaikan kan. Pesan baiknya sampai dan menggerakkan bersama-sama untuk mengubah keadaan. Nah, itulah yang jadi tantangan untuk kita semua. Maka ya konkret nggak? Misalnya paroki memberi kepercayaan pada anak-anak muda untuk masuk menjadi pengambil keputusan. Kita nggak usah minta pemerintah mau fasilitasi anak muda di paroki sendiri. Anak muda hanya nanti disuruh-suruh, kamu beresin kursi, dekorasi, Beresin atau apalagi sound. sound saja, atau mari sini masuk dalam struktur dewan paroki. Jadi anggota dulu, kalau bahasa Jawanya nyantrik gitu ya. Jadi mereka ikut mikir bareng. Saya ambil contoh, pernah ada paroki yang mau membuat penggalangan dana, membuat kalender misalnya. Kalendernya versinya usaha dananya memang orang tua-tua. Lalu mereka nggak pintar mendesain dan sebagainya toh. Iya. Nah, pada saat DPP di bagian seksi-seksi tertentu itu OMK masuk, nah mulai ada warna. Kalendernya menjadi bagus, gambarnya menarik. Yang tadinya hanya dijual 4.000 selalu sisa, kemudian dibagi-bagi. Sekarang dijual lebih mahal, desainnya bagus, menarik, kurang malah cetak ulang Iya. misalnya. Ya, Malah karena mungkin sangat ya sampai eye catching ke gitu kan. umat dari agama lain juga kayak tertarik juga istilahnya kan. Misalnya begitu. Misalnya. Itu contoh sederhana. Iya, benar-benar. Nah, ini tadi Romo ada menyebutkan bahwasanya pemuda itu berpengaruh di lingkungannya sendiri ataupun di satu komunitas atau di satu lingkungan masyarakatmu. Nah, jadi dari tingkat keterpengaruhan itu sendiri itu kan bisa kita anggap sebagai dia mampu gitu. Dia bisa untuk merangkul teman-teman yang lain, dalam artian ini nih kayak pemimpin yang dibutuhin oleh gereja, oleh masyarakat. Namun jadi terkait dengan pemimpin yang perlu dikasih ruang oleh gereja atau oleh komunitas, itu apakah memungkinkan Mo? Jadi dari gereja ataupun komunitas sendiri nanti pemuda Katolik memberi ruang terbuka bagi kaum muda untuk maju menampilkan dirinya dan juga merangkul teman-teman yang lain Mo. Ini saya kira menjadi problem kita semua ya. Kalau pandangan agak negatif jadi problem. Sebenarnya menjadi satu tantangan lebih tepatnya. Tantangannya begini. Pada sisi anak muda zaman sekarang kan sebenarnya pengen eksis ya. Pengen kreatif, pengen menunjukkan jati dirinya dalam konteks sesuatu yang baru itu. Mereka pengen, butuh juga pengakuan, butuh dipercaya. Nah, maka kita sebagai yang lebih dulu lahir gitu ya, Benar-benar. apalagi kalau ditugasi untuk mendampingi itu ya, berani memberi kepercayaan enggak? Berani memberi ruang atau tidak? Seperti tadi contoh tadi. Dilibatkan atau enggak? Dalam bukan hanya menjadi objek yang menjadi sasaran atau disuruh-suruh atas keputusan yang sudah dibuat oleh itu. Lalu selain memberi ruang juga ruang itu bukan berarti hanya ya kamu maju, tapi juga kadang-kadang anak muda sendiri masih belum sungguh bisa dipercaya. Memang ini tantangan bagi anak muda. Artinya apa? Kadang-kadang belum matang dalam mempertimbangkan, butuh ditemani. Maka kepercayaan kalau nanti ada yang kurang berhasil ya tidak langsung divonis. Mari kita ajak untuk bersama-sama evaluasi. Kamu pasti bisa menjadi lebih baik lagi gitu kan. Ditantang lagi lebih. Kalau ada sesuatu yang baik ya diapresiasi. Karena butuh peneguhan juga kan. Kebutuhan itu. Jangankan anak muda, yang tua saja masih butuh kadang peneguhan seperti itu, pengakuan. Atau kalau ada sesuatu kadang kita itu gaweannya siapa, itu siapa yang punya ide itu. Kadang-kadang itu masih jadi cara pandang. Padahal sebenarnya kan bukan siapanya yang penting, apa yang dihasilkan buahnya. Nah, itu tantangan untuk kita. Lalu bagi anak muda sendiri juga harus berani belajar, mendengarkan. Terus yang tua ya sedikit memberi ruang, berarti kan harus mundur. Kalau masih ada di situ terus ya ruang penuh dong. Anak-anak ragu, alah
ada yang jauh lebih senior. Dirimu Bang Felix tadi selalu menyebut saya senior. Ya, sebenarnya hanya masalah soal kelahiran kalau Oh, iya. umur gitu. Tapi Siap, saya siap. bisa belajar banyak dari Bang Felix juga. Yang seperti begitu di paroki-paroki pernah ada yang berani membuat sekretaris parokinya malah anak muda yang memang anak muda sungguh yang belum nikah misalnya. Ya. Tapi mereka ada yang nemani. Bahkan posisinya sekretaris satunya anak muda, di bawahnya baru yang lebih senior. Bahwa nanti dialognya, keputusannya di-form oleh yang lebih tua, tetapi yang muda kan jadi diberi ruang untuk ada di situ. Diajak diskusi bersama. Itu tantangan. Saya yakin kalau berani memberi ruang itu, paroki itu akan berbeda. Ada banyak ide-ide segar. Ya, Gimana, kebetulan Romo dari anggota Pemuda Katolik di Sumatera Selatan ini ada yang sudah dilibatkan di dalam DPP. Ya, sip. Itu di Oki itu, Komcap Oki itu kemarin sempat menjadi ketua DPP bahkan Romo. Ketua Pemuda Katolik Oki itu ketua DPP. Walaupun Kayaknya sekarang saya kenal. ya saya Karena nggak kan mau dari Oki. saya nggak mau sebut merek, nanti dia ini Romo terlalu GR nanti Romo. Dan Tapi harus diapresiasi. ya, dan itu memang kami pun sangat mengapresiasi beliau, bahkan di Oki dengan yang gereja cuma satu gereja Katolik situ, ya beliau sudah cukup banyak menghidupkan teman-teman pemuda Katolik di sana. Dan juga kebetulan ketua pemuda Katolik Sumatera Selatan ini dia sekretaris DPP, Romo. Memang sudah ada juga beberapa dari pemuda Katolik yang ikut terlibat di dalamnya. Itu kan itu lumayan, dengan dua itu kan lumayan strategis untuk DPP, bahwa kami pun juga tidak hanya fokus di luar, tapi di dalam pun kami akan terlibat sebagai pengurus gereja lah, walaupun mungkin belum banyak yang terlibat di dalam maksudnya kepengurusan yang agak penting lah seperti itu kan, tapi kami sudah beberapa mencoba untuk ikut terlibat di dalam internal gereja. Seperti itu Romo lebih. Itu kalau ada pertanyaan Oh, mana? bagi teman-teman yang ada di Zoom dan di YouTube, kalau ada yang mau bertanya mungkin dengan Romo Kris boleh disampaikan. Iya. Ya kan, Iya, iya, iya. mungkin itu ada Mungkin apa tuh? sambil dicari Itu ada tuh pertanyaannya. pertanyaan. Oh, ada ya. Aku nggak bisa baca. Iya, Iya. mungkin bisa dibesarin lagi dah ini Nah, ini operator. Ya supaya bagus sekali kesempatan memberi kritik, Iya, masukan, benar-benar. keprihatinan, harapan, dan mungkin juga solusi. Tolong dibaca bro. Kak Eko, apa kelihatan Kak Eko? coba saya maju aja Romo. Oh iya, siap, siap, siap. di ya itu. Nah, itu coba dibesar. Jadi di sini ada pertanyaan dari Itu Guntur Wijaya. Kok Guntur. Ya, selamat malam. Bagaimana caranya pemuda Katolik merangkul kawan-kawan yang sudah tidak OMK dan PMKRI untuk gabung dalam pemuda Katolik? Dan juga bagaimana tanggapan minority kreatif? Apakah dalam PK sudah menjalankan itu? Mungkin ini pertanyaan ditujukan kepada Kak Eko. Kreatif ini apa nih? Minoritas kreatif, meskipun kecil secara jumlah tapi berkreasi, membuat sesuatu yang baru gitu ya, bisa menanggapi sesuatu problem misalnya, solusi. Baik. Terima kasih untuk Ko Guntur. Jadi kalau untuk bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman yang sudah tidak OMK lagi atau sudah tidak ikut di PMKRI lagi, misalnya sudah tidak mahasiswa lagi, sebenarnya memang kita terbuka untuk mengajak teman-teman untuk ikut dan aktif di Pemuda Katolik. Jadi kita selalu mencoba terbuka untuk setiap kegiatan, coba kita selalu mengajak teman-teman walaupun dia bukan anggota Pemuda Katolik
Beberapa selalu kita tawar nih, kita ada nih mau kegiatan seperti ini, kita selalu coba tawarkan ke mereka. Bahkan setiap penerimaan anggota pemuda Katolik pun kami biasanya menitipkan warta jemaat kepada gereja-gereja supaya diumumkan. Jadi bila ada yang teman-teman yang mau ikut bergabung bisa menghubungi dengan kontak person yang ada di situ. Mungkin ya eh, itulah tadi mungkin elaborasi dan kolaborasi yang seperti Romo sampaikan tadi mungkin akan lebih banyak kita coba lakukan supaya juga mungkin teman-teman OMK ataupun yang ex OMK itu bisa lebih terlibat dalam kegiatan bersama seperti itu. Dan kalaupun dibilang dengan ke apa tadi kreatif Minority creative kreatif. minority, berarti orang minoritas yang kegiatan nih, kalau kita bilang kegiatan dari pemuda Katolik sekarang yang kami lakukan memang lebih banyak bekerja sama dengan teman-teman ormas lain, lebih ke sana yang banyak kami lakukan, karena memang sejatinya bahwa walaupun di kota Palembang ini terasa seperti aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, walaupun kenyataannya tidak seperti itu 100%, masih tetap ada riak-riak yang terjadi. Makanya kita perlu menjaga hubungan kita juga dengan teman-teman lintas agama yang bisa nanti ke depan mungkin membantu kita apabila terjadi permasalahan yang melibatkan suatu agama lah seperti itu. Jadi kita juga bantu teman-teman yang lain mencoba membantu kita. Kurang lebih seperti itu untuk Ko Guntur. Iya, Atau mungkin Romo ada mau ditambahkan yang yang mungkin Cukup. bisa. Oke. ya cukup. Terima Jadi kasih. mungkin semoga membantu dari Ko Guntur tadi ya yang Ya. nanya. Ko Guntur semoga Dan membantu. kalau mungkin nanti kalau Ko Guntur siap untuk berkolaborasi bersama pemuda Katolik, kami akan sangat terbuka. dengan terbuka dan Oh, dengan ya, senang siap, hati siap, siap. untuk mengajak Ko Guntur untuk bersama-sama terlibat di Pemuda Katolik Komca Palembang. Terima kasih. Siap. Nah ini sebelum kita terkait ke pertanyaan berikutnya ini tadi ada sedikit yang saya rasa anggap penting sih dari penyampaian dari Kak Eko, bahwasanya beberapa anggota ataupun pengurus pemuda Katolik itu terlibat aktif di beberapa paroki, dalam hal ini DPP seperti itu. Nah ini sangat positif yang kita lihat gitu Kak ya. Tapi sekarang ini tanggal 7 Maret 2023, tanggal 14 Februari 2024 itu sudah masuk ke pemilu Kak. Jadi bagaimana peran pemuda Katolik itu sendiri menyikapi pemilu dalam hal ini, apakah sudah ada kader-kader atau pengurus dari pemuda Katolik yang memang tadi kata Romo diberi ruang untuk ya istilahnya terlibat tipis-tipis lah dalam pemilu 2024 tadi. Ya sebenarnya kan kalau Pemuda Katolik ini adalah ormas yang tidak berafiliasi terhadap partai politik, tapi kami tidak menutup untuk teman-teman yang ada di Pemuda Katolik yang ingin berkiprah di politik. Kami juga tetap akan mensupport teman-teman yang akan ikut terlibat di kontestasi politik, karena secara tidak langsung bahwa beliau itu kalau dia jadi bahwa merupakan perpanjangan tangan dari gereja juga. Ya benar, Seperti benar, itu benar, kan, benar. bahwa mungkin ada kepentingan gereja juga yang bisa nanti beliau sampaikan, ataupun nanti ada yang bisa kita pergunakan nanti untuk gereja ke depannya seperti itu. Tapi kalau dari konteks dengan kegiatan di 2024 ya paling kami karena di 2024 ini itu yang banyak pemilihnya itu orang muda, ya kita paling kami menyarankan bahwa teman-teman muda yuk ya ikut terlibat, maksudnya itu terlibat itu ya ikut memilih, jangan sampai dengan Siap, golput siap. seperti itu, karena
dengan keterlibatan kita mungkin akan berpengaruh banyak untuk bangsa, negara dan juga mungkin gereja ke depan seperti itu sih. Siap, makasih Kak Eko. Mungkin Romo ada tanggapan sedikit sebelum kita ada pertanyaan ya. Dari Willem FK, sebagai umat Allah, apakah keterlibatan kaum muda Katolik di OMK sudah dirasa cukup, Romo? Ini kayaknya pertanyaan untuk Romo Kristiadi. Kriteria apa yang harus dimiliki OMK agar bisa menjadi bagian dari Komkep, Komisi Kepemudaan? Terima kasih. Mungkin Romo bisa di-sharingkan. Menurut saya justru kita tidak boleh mudah cepat puas lalu merasa sudah cukup atau sudah hebat, sudah bagus gitu kan. Justru ini ciri-ciri generasi muda kan, mestinya masih selalu pengen yang baru lagi, pengen sesuatu yang lebih kreatif lagi begitu kan, selalu mau suka ditantang juga dan terbuka terhadap baru. Lalu ciri lain adalah juga mudah untuk mau bekerja sama, belajar dari yang lain, lebih terbuka. Nah, saya yakin generasi muda yang seperti ini pasti tidak akan mudah cepat puas, tidak pernah merasa cukup. Maka kalau ditanya kepada saya sendiri, jawabannya tentu masih diharapkan bisa lebih lagi. Tetapi bagi anak-anak teman-teman muda sendiri, saya yakin mereka akan menjawab, kami sudah terlibat tapi kami pengen lebih lagi. Mayoritas pasti ingin memberi lebih untuk parokinya. Kenapa? Karena paroki atau gereja itu kan seperti ibu, tempat di mana keluarga atau komunitas itu dibangun, bertumbuh. OMK atau kita ormas nggak bisa kayak kayu yang hitam itu apa namanya? Arang ya? Arang kalau dibakar, kalau sendirian nanti cepat mati dia. Benar. Kita butuh komunitas, butuh tempat di mana kita bertumbuh. Maka kalau dia bergabung dengan arang yang lain, akan bisa saling membakar, lalu bertahan lebih lama, bahkan menjadi kobaran api kan. Iya, Kalau sendiri cepat mati, kena air, karena sendirian. Nah, maka kita juga sumber api, sumber daya kita dari mana? Sebenarnya juga dari Yesus sendiri kan, yang mengalir lewat gereja. Nah, maka itu tadi masih bersama-sama yuk kita terlibat lebih jauh lagi, lebih tanggap, lebih peduli. Dan ya kita bukan bagian dari yang tinggal nonton gitu kan, melihat nanti gereja jadi kayak apa gitu ya. Sekarang warna gereja harus dibentuk juga oleh kita, teman-teman muda, oleh ormas, Katolik itu. Wajah gereja di luar juga akan tampak seperti apa. Ya kita ini yang hadir ke sana, apalagi para awam. Mereka garda terdepan. Teman-teman muda di sekolah bisa untuk latihan, berorganisasi. Kalau bisa nanti jadi kader yang sedikit beda, tidak rata-rata saja ya, bukan hanya secara intelektual, tapi kemampuan memimpinnya, kerjasamanya baik, dia kerja dengan jujur gitu ya, terkenal anak yang suka menolong, lalu nanti dipercaya untuk jadi ketua OSIS. Itu sudah berpolitik praktis di areanya. Atau ketua BEM. Ketua BEM kalau itu mahasiswa. Di situ kita udah pasti warna kekatolikan akan terlihat di sana. Itu. Tetapi kita tidak mengibarkan bendera lalu dalam tanda petik apalagi isu kristenisasi kan, pasti itu sudah basi lah isu itu. Jadi malah justru sekarang kita jangan sampai excuse, ya kita sebagai orang-orang muda Katolik mesti menampilkan sesuatu yang beda, bahkan bisa menginspirasi yang lain gitu kan. Idealnya seperti itu, tapi konkretnya tentu harus kita lakukan lewat lingkungan-lingkungan terdekat. Teman-teman kan aktif juga, suka olahraga. Nah silahkan merasul di kelompok main volley atau main futsal. Apa bedanya aku anak Katolik dengan temanku yang bukan Katolik? Itu kan ide-ide kreatif kita, kekatolikan kita bisa muncul di situ. Kalau dia suka main musik, kalau dia suka ekonomi kreatif misalnya, nah sebagaimana nilai-nilai kejujuran, komitmen, bisa menjaga kepercayaan, kita tunjukkan di situ. Itu udah memberi warna Katolik. Menurut saya sih seperti itu. Iya, siap. Jadi kalau tadi katanya syarat untuk Komkep tadi? Enggak. Maksudnya menjadi pengurus Komkep gitu ya? Tidak ada syarat yang atau ada umur maksimal berapa? Kalau orang kalau muda, di pemuda Katolik kan sampai dengan 45 tahun. Ya mungkin betul.
kalau anggota orang muda Katolik ya otomatis karena ini bukan ormas, ini kan kelompok kategorial yang berdasarkan umur. Ada remaja, dan kalau OMK 16 sampai 35 dan belum menikah. Itu sudah dengan sendirinya menjadi orang muda Katolik. Tidak perlu ada penerimaan anggota dan sebagainya karena ormas. Iya benar Ya, benar. kita semua pernah menjadi orang muda. Yesus pun orang muda juga Ya, karena heeh. umur ya. Ya, benar. Ada juga kan kelompok kategorial karena spiritualitasnya misalnya atau kelompok doa PD mungkin. atau perjuangan doa dan sebagainya atau kelompok Legio Maria. Ada yang berdasarkan minat, hobi. Bisa saja kan ada kelompok Bulu tangkis di atas biasanya. kelompok bulu tangkis itu menjadi kelompok kategorial atau paguyuban. Sekarang ada banyak wadah sebenarnya tempat di mana kita bisa merasul. Kalau mau menjadi pengurus ya tentu bisa saja tidak harus masih pengurus komisi kepemudaan itu maksudnya ya Komkep tadi. Tidak harus bahwa dia belum berkeluarga. Yang pasti harus berjiwa muda itu. Yang pasti ya mau menemani, mau belajar bersama teman-teman muda dan ya tentu kita juga lembaga kita tadi ya kaderisasi itu ya mesti kita jalankan. Romo juga di Komkep kan tidak selamanya kan, Ya, pasti ya benar, berganti. benar, Lebih-lebih nanti pasti akan lebih muda lagi, lebih muda. benar. Kalau lebih dekat sama yang ditemani kan lebih nyambung. Iya, Mas, Seperti langsung. saya udah ketuaan nih, kurang nyambung. Kalau Bro Felix itu mungkin lebih nyambung. Siap. Jadi memang saya juga setuju apa yang disampaikan oleh Romo Kristiaji untuk menjawab pertanyaan dari Willem, bahwasanya memang kita juga perlu merasul di tempat lain, di kelompok kategori lain yang mana memang itu adalah basic dari diri kita sendiri, dari minat ataupun bakat kita sendiri. Mungkin ada pertanyaan lagi dari sebentar. Aku baca. Boleh dibantu oleh Kak Eko. Dari Michael Joseph. Malam Romo dan orang muda. Salam wong muda. Pemuda Katolik kalau banyak terlibat dan tanggap di dalam intern Katolik, gimana keluarnya? Mengapa tidak melakukan aksi nyata cinta lingkungan sesuai tema APP 2023? Membersihkan sampai tuntas sebuah kawasan kumuh atau membuat pondok panti hewan liar atau lainnya, bisa juga menjadi sebuah program bersama Komkep. Mungkin ini dijawab sendiri oleh Kak Eko duluan, nanti ditanggapin oleh Romo sebagai Komkep. Memang karena gimana ya, kalau pemuda Katolik karena memang sejatinya sebenarnya organisasi yang di luar gereja, memang karena kita banyak melakukan kegiatan sebenarnya di luar gereja bersama dengan teman-teman yang lain. Tapi kalau misalnya untuk intern gereja, ya mungkin itulah yang kami akan bekerja sama dengan komisi-komisi di Keuskupan Agung Palembang yang merupakan wadah untuk bersama dalam melakukan kegiatan-kegiatan di dalam gereja. Seperti mungkin ya nanti bisa berkolaborasi dengan di Komkep atau di Kerawam, nanti kegiatan-kegiatan yang kami terlibat di dalamnya, karena untuk bisa terlibat jauh di dalam gereja ya kami harus mungkin tidak terlalu banyak menggunakan baju pemuda Katolik seperti itu, tapi lebih banyak bekerja sama berkolaborasi dengan komisi-komisi yang ada di Keuskupan Agung Palembang, mungkin seperti tapi itu sih. justru tekanannya lebih gimana keluarnya tuh. Mungkin Aksi kalau keluarnya justru. saya nangkep dari pertanyaan ini lebih ke sounding kali Kak Eko. Jadi umat paroki ataupun umat keuskupan itu menangkap bahwasanya pemuda Katolik ini Mungkin. sounding di luar. Ya, jadi kalau misalnya kita mau sounding keluar, makanya karena dengan mungkin kita akan berelaborasi dengan teman-teman komisi bersama-sama. Ini kan kita bawa Katoliknya nih. Orang di luar kan taunya mungkin dengan berkolaborasi dengan di komisi yang
ya misalnya Komkep ataupun Karawam mungkin kita bisa melakukan kegiatan di luar gereja. Ya itu kan mungkin kayak tadi dengan kawasan kumuh atau mungkin lah atau ada kegiatan nanti yang bisa dilakukan misalnya bersihin rumah ibadah tempat Oh lain ya, mungkin benar seperti itu. benar Tapi benar. kalau misalnya langsung suatu kawasan kumuh mungkin akan eh, lebih jauh lagi itu seperti itu. Mungkin di awal mungkin kita akan bisa ikut membersihkan rumah-rumah ibadah teman-teman kita yang lain seperti itu mungkin lebih gitu. Dimulai dari gerakan Silakan, kecil gimana, mungkin. Baik, ini saya kira bagus banget nih pertanyaannya Mikael Yosep ya. Jadi lebih bagaimana kerasulan itu atau aksi nyata itu dilakukan gitu kan. Nah, ada banyak sekali sebenarnya kepedulian lingkungan. Kelompok-kelompok mahasiswa pecinta alam, itu juga hampir di semua kampus pasti ada kalau itu mahasiswa. Lalu di paroki-paroki OMK juga pasti diajak untuk bersama-sama peduli lingkungan, mengurangi sampah. Dan di sini ada gerakan apa ya, garam Garam. itu kan, ada banyak sekali. Dan mulai juga dari pembiasaan untuk kemana-mana bawa tumbler, bawa bahkan ada sekolah yang juga memutuskan untuk di kantinnya itu hanya dilayani Catering. anak-anak yang membawa wadah sendiri Oh, itu bawa wadah supaya sendiri. mengurangi kemasan, Ya, plastik mengurangi kemasan. plastik Plastik misalnya. kemasan. Nah, itu sebenarnya anak-anak muda kita, teman-teman muda banyak cara kreatif bisa dilakukan. Termasuk misalnya nanti di selebrasi pertemuan orang muda Katolik se-Indonesia, Indonesia Youth Day di bulan Juni nanti, Ya, IED. ada agenda acara untuk outing ya, untuk keluar menjumpai saudara-saudari dari berbagai agama. Juga nanti itu kan pintu masuk untuk kita bertemu, bersaudara, berbagi pengalaman, saling bertukar pengalaman kan. Lalu yuk kita bisa buat apa dengan keadaan di sekitar kita. Mungkin nanti simbolik bisa ditandai dengan menanam pohon bersama atau punya komitmen bareng mau setelah ini kita bikin kerjasama yuk gitu, misalnya teman-teman bisa lewat paroki dan sebagainya. Lalu ajak teman-teman yang punya jejaring dengan ormas-ormas kepemudaan lain. Nah, Bung Eko dengan teman-teman ikut support, aku bantuin menghubungkan dengan teman-teman GP Ansor, dengan NU dan sebagainya ya, dengan pemuda lintas agama seperti itu, sehingga gerakan itu kan menjadi lebih banyak dilibati oleh lebih banyak orang. Lalu pasti dampaknya juga menjadi lebih banyak, lebih besar. Bahkan kalau bisa menjadi satu gaya hidup gitu kan. Kita kecil tapi tadi dalam arti kreatif supaya menginspirasi dan bisa mengajak semakin banyak orang untuk terlibat gitu. Dan ini kita nggak bisa sendiri, harus berteman dengan yang lain. Ya kalau lagi Romo, ya memang pemuda Katolik ini ikut memang sudah terlibat di garam Romo. Bahkan kalau bisa dibilang salah satu Pionir mungkin. inisiasinya Inisiator. juga dari pemuda Katolik yang saat ini mungkin lagi kita coba galakan dan ini mudah-mudahan program ini sinergitas juga dengan Kerawam juga bahwa semoga garam ini bisa berjalan dengan baik lah. Ini kan mulai dari paroki Santo Yosep ini kan sudah mulai bergerak, mungkin nanti bisa juga diikuti dengan paroki-paroki lain seperti itu Romo. Jadi sekarang sudah kita jalani itu. Ya. Oke, terima kasih Romo dan Kak Eko atas tanggapannya. Kita lanjut, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir mungkin ya. Dari Andreas Yudhistira, Paroki Santo Petrus Palembang. Apakah ada rencana pemuda Katolik terlibat dalam kegiatan liturgis di gereja? Misalnya menjadi tata laksana, paduan suara, dan juga lain sebagainya. Karena harapannya umat bisa melihat langsung keterlibatan pemuda Katolik di lingkungan gereja. Mungkin ada tanggapan dari Kak Eko? Ya kalau untuk terlibat dalam gereja ya kita memang sejauh ini ada di mana ya kemarin itu pernah juga sebagai, tapi kita bersama dengan PMKRI saat itu menjadi tata laksana di
di gereja mana kemarin sudah sempat pernah, dan memang mungkin ke depan eh, akan kita lebih banyakin kegiatan untuk seperti mungkin lebih ke tata laksana ya, mungkin kita akan lebih banyak untuk terlibat di situ. Mungkin, dan juga mungkin nanti kita akan coba bertemu dengan romo-romo paroki mungkin untuk mendapatkan jadwal yang kapan yang bisa nanti teman kita berkolaborasi untuk di gereja-gereja itu untuk paling tidak menjadi tata laksana seperti itu. Sip. Konteks tema hari ini saya nambah dikit ya. Siap, Kan siap, tanggap dan terlibat. Sebenarnya kan teman-teman PK atau PMKRI atau ormas yang lain termasuk juga OMK mestinya kan bisa membaca memang ini ada butuh apa nih, ada kebutuhan kan, kita tanggap kan berarti kan ada kebutuhan, ada harapan, mungkin ada persoalan juga, ada keprihatinan. Tanggap berarti mampu membaca realitas itu, lalu saya bisa buat apa terhadap permintaan itu atau kebutuhan itu. Kalau di sana sudah tidak butuh, misalnya gereja ini tata laksana semua sudah baik, sudah bagus, berjalan baik, ya mungkin kita bisa datang ke Romo atau DPP, apalagi yang masih dibutuhkan dari kami, apa yang bisa kami bantu gitu misalnya, atau apa yang bisa kami menjadi inisiatornya, seperti itu. Kalau mau dalam dialog ya. Tapi kalau mampu membaca data, bisa menganalisis, lalu kemudian bisa mengambil keputusan atau solusi, bahkan berkontribusi untuk pengembangan paroki ini, saya punya wacana seperti ini Romo, solusi apa namanya, ide-ide harapan kami misalnya, itu kan juga satu sumbangan. Teman-teman muda seperti tadi juga bisa kan, misalnya realitas anak muda sendiri kok banyak yang terlibat, nah teman-teman muda sendiri bikin apa dong gitu. Kadang-kadang problemnya nih membuat acara yang menarik gitu, dibuat RAB kan kalau ada program ya. Kadang-kadang terus yang senior, aduh itu dananya gede, nggak usah lah buat yang sederhana aja, yang biasa aja gitu. Ya memang kadang sesuatu ya butuh dukungan, tapi mungkin juga bisa berkolaborasi kan, supaya sumber dananya bukan hanya dari kas paroki yang mungkin juga harus banyak program lain harus didanai. Ya kita bisa mengajak yang lain supaya menjadi lebih ringan. Nah seperti itu, dan maka saya yakin kita memang harus lebih tanggap dan terlibat. Kehadiran kita bisa dirasakan, lalu bisa membawa sesuatu yang baik, yang baru di paroki atau di lingkungan sekolah tadi ya. Di itu. Kadang-kadang tidak selalu harus memakai bendera atau seragam. Itu. Tapi dia merasul dengan semangat kekatolikannya, dengan semangat sebagai pemuda Katolik. Saya mau menjaga parkir misalnya. Atau kalau dipercaya kami butuh bantuan OMK untuk jaga parkir, oke sanggup. Tapi faktanya nanti pada saat mobil atau kendaraan sudah berdatangan belum ada OMK. Pada saat sudah mau pulang misa baru OMK-nya datang dan ngambil uang parkirnya. Nah itu kan berarti, kita berarti belum bisa komit nih dengan kepercayaan yang sudah diberikan ke kita. Nah seperti itu juga OMK juga perlu refleksi, lalu nanti perbaiki apa yang masih kurang sambil belajar bersama yang lain. Tambahan kalau sebenarnya kalau untuk gereja dari pemuda Katolik kemarin sebenarnya sudah sempat coba buat ini Romo, aplikasi di mana tempat kita bisa tahu tempat duduk mana yang kosong. Nah selama ini kan kalau kita duduk kan melalui tata laksana nih, bahwa di sini yang ini bisa 2 lagi, di sini 3 lagi. Itu sempat buat seperti itu Romo. Memang kita pernah tes tapi memang ada kendala-kendala tertentu yang buat itu jadi belum bisa terlaksana dengan baik sampai dengan saat ini. Padahal tapi sebenarnya kemarin sudah pernah kami coba sebenarnya Romo. Memang di sini ada paroki yang sudah punya aplikasi belum misalnya? Aplikasi Ini paroki Santo Yosef atau apa gitu. Setahu saya Belum ada. iya belum Nah ada. itu tantangan untuk kita teman-teman Saya belum muda ada. atau teman-teman yang bisa mengajak kan, yang ahli IT juga untuk ayo bantu dong untuk bikin IT supaya nanti update data, informasi. Kita mau mengunduh surat baptis atau apa itu, mau mendaftar kursus perkawinan tidak harus datang ke paroki kan. Benar. Atau nanti habis ngambil lembaran datang ke ketua lingkungan, balik lagi serahkan. Kalau bisa diunduh
Paroki menghemat kertas. Benar-benar. Teman-teman para yang butuh yang ngeprint sendiri. Langsung datang ke ketua lingkungan, datang udah masuk. Nah, fasilitas seperti itu kan jawaban kita terhadap kebutuhan untuk makin cepat menjawab kebutuhan atau meningkatkan dinamika hidup menggereja kita. Ya, mudah-mudahan nanti kami bisa bekerja sama lah nanti Romo. Mencari teman-teman yang punya talenta-talenta tersebut mau ikut bersama-sama mengembangkan gereja Romo. Iya. Tapi kami OMK Komkep juga sedang mempersiapkan nanti ke depan, belum punya aplikasi untuk anak muda kita di sini supaya lebih tahu profilnya setiap OMK, dia berpindah ke paroki mana atau dapat kerjaan apa atau kemudian sudah menikah, sudah langsung terupdate dari profil itu. benar, Misalnya ya itu menjadi impian juga nanti ke depan, moga-moga kami bisa. Karena ya seperti kita ketahui tadi, beberapa program itu memang perlu sinergitas, kolaborasi. Jadi semoga ke depan hal-hal niat-niat baik yang kita ingin capai untuk kemajuan gereja, paroki, keuskupan itu tercapai. Nah, ini rekan-rekan semuanya, kita sudah di penghujung acara. Jadi sebelum dari ini akan saya tutup, ada beberapa closing statement yang akan disampaikan oleh dua narasumber hebat kita pada malam hari ini. Silakan yang pertama Kak Eko mewakili Pemuda Katolik Koncak Palembang terkait tema kita Pemuda Katolik tanggap dan terlibat di tengah umat. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih sama untuk semua respon dari teman-teman yang ada di Zoom maupun di YouTube. Semoga masukan dan saran-saran ini nanti bisa kami terapkan ke depan dan juga bisa berkolaborasi nanti dengan komisi-komisi yang ada di Keuskupan Agung Palembang, mungkin terutama nanti di Komisi Kemudaan bersama Romo Kris. Dan juga kami ingin menyampaikan bahwa kami nanti dari Pemuda Katolik Komisariat Cabang Palembang ini akan mengadakan namanya Mapenta, masa penerimaan anggota untuk Pemuda Katolik Koncak Palembang ini tanggal 1 April. Jadi nanti buat teman-teman mungkin yang ada mau ikut terlibat di masuk ke anggotaan Pemuda Katolik, nanti bisa tanggal 1 nanti bisa ikut bersama kami. Nanti pengumumannya akan kami sebarkan ke paroki-paroki di Dekanat 1 ini. Terima kasih, itu aja sih. Oke, jadi jangan lupa tanggal 1 April nanti ada bagi teman-teman yang tadi komen ataupun menyimak perbincangan kita malam ini, tanggal 1 April Pemuda Katolik akan mengadakan pembukaan anggota baru. Untuk Romo Kristiadi sendiri mewakili Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Palembang, closing statementnya mau? Oke. Yang Silakan. pertama tentu terima kasih untuk dukungan para Romo dan Bapak Uskup sendiri, Dewan Pastoral Paroki, ya semua pihak termasuk mitra teman-teman dari Ormas yang sudah mendampingi, menemani, mau berjalan bersama dengan teman-teman muda kita masa kini dan masa depan gereja. Dan kedua, untuk teman-teman muda sendiri, mari kita semakin bangga sebagai orang Katolik. Kita semakin belajar tadi kan, terbuka untuk semakin dekat dengan Yesus lewat doa, lewat kegiatan kita di gereja. Tapi juga mari kita tunjukkan sebagai anak-anak muda yang tanggap, kreatif, yang siap bekerja sama, dan juga mau menjadi agent of change itu ya, membawa perubahan sesuatu yang baik gitu. Semangat. Dan nanti terlibat juga di Indonesian Youth Day, entah menjadi peserta, Siap. sebagai volunteer atau LO begitu, untuk kita rayakan bersama. Bahkan juga kalau tidak masuk di itu semua bisa hadir nanti entah di misa pembukaan atau ada booth juga, untuk nanti tentu obrolan tentang IYD bisa next time ya. Oh iya, Di boleh, waktu Sudah diagendakan. Sudah Romo. diagendakan ya Kak ya. Terima kasih. Jadi untuk rekan-rekan sekalian, Romo, suster, bruder yang menyaksikan
diskusi kita malam hari ini diingatkan dari Romo Kristiaji, jangan lupa kita terlibat juga di forum IYD, Indonesia Youth Day, yang akan diadakan di Palembang bulan Juni 2023. Itu pusatnya nanti di Jakabaring dan juga di beberapa paroki yang ada di Dekanat 1, Dekanat 2, dan Dekanat 3 Keuskupan Agung Palembang. Jadi rekan-rekan sekalian, sahabat Studio Unum Talentum untuk berbuah maksimum, dari diskusi kita pada malam hari ini, saya menarik dua kesimpulan, dua buah poin penting yang disampaikan oleh narasumber-narasumber kita. Yang pertama, pemuda itu perlu memiliki jiwa-jiwa dan juga nilai-nilai Kristus. Kristus adalah panutan hidup dan juga pedoman hidup dari setiap orang, terutama dari pemuda itu sendiri. Jadi pergerakan ataupun kegiatan aktif yang dilakukan oleh pemuda harusnya, layaknya itu diiringi oleh nilai-nilai Kristus yang pada akhirnya akan membuahkan buah-buah yang baik pula bagi dirinya sendiri, bagi lingkungannya, bagi gereja, ataupun bagi masyarakat luas. Lalu poin yang kedua, di tengah globalisasi, era globalisasi, generasi Z yang utamanya ini akan menjadi pionir istilahnya, dan juga menjadi banyak tidak mendulang suara di kontestasi pemilu 2024. Tentunya generasi Z ini kita perlu merangkul. Kita perlu merangkul, memberikan ruang. Dengan apa? Dengan beberapa teknologi dan juga media sosial yang memang mereka itu sudah makanan sehari-harinya. Jadi teknologi dan media sosial itu perlu kita galakkan, diiringi oleh nilai-nilai Kristus di poin pertama tadi. Jadi kita sudah sampai di penghujung acara. Saya pribadi sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan waktunya dari Romo Kristiaji, dari Komkep Kapal Palembang, dan juga dari Kak Eko Marananta dari Pemuda Katolik Konca Palembang. Akhir kata, saya mohon maaf atas beberapa kesalahan yang terjadi dalam diskusi ini. Semoga acara diskusi malam hari ini membuahkan kita nilai-nilai positif dan terlebih nilai-nilai Kristus itu hadir di dalam diri kita. Sekian, sampai ketemu di diskusi selanjutnya. Selamat malam, Shalom Alaikum. Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Terima kasih Kak. Enggak, tadi sudah saya wakili. Mungkin itu aja. Itu KAPI itu itu sudah termasuk agenda kami tentang itu. Makanya kami pikir sini kan karena IDE punya theme song. Hubungan soalnya kalau mereka main juga kan, kita punya fasilitas kayak ini kan. Dan kursi kayak gini kita enak ngobrol kalau misalnya Iya. kamera di sana. Atau Iya. apalagi kalau ada dua kamera, jos lagi. Oh iya iya. Ya. Kan? Jadi bisa ada yang Nggak, kursinya aja nggak apa-apa sih, tapi Iya. tanpa meja. Tanpa Ah, meja. tanpa meja. Kursinya aja Kalau nggak kita bisa malah interaktif nanti. Ya, Iya. seperti itu kan. Lebih menarik. Langsung bukan kayak ini kan tadi semi formal, kalau ini nanti Formal. kita lebih ke non formal mungkin. Makanya aku jarang malah natap ke kamera, nanti dikira saya malah ke arah sana. Iya. Jadi aku sering dialognya Iya. mengarah ke teman-teman berdua kan. Siap siap. Karena kan kita ngobrol. Iya. Nah, itu kan Bukan sedang apa istilahnya
seminar atau apa. Oh iya iya. Coba lo benar-benar. Kick Andy sama Rossi itu. Kan mereka berhadapan, Iya, Mas. iya, iya. Tidak menghadap ke Penonton. Karena memang skemanya formatnya adalah Talk show. dialog talk show kan. Saya kira yang waktu